Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yuk Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah kesiapan dan juga langkah siswa-siswi Provinsi Jambi dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Tentunya di sebelah saya sudah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yuk Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tema kita kali ini adalah persiapan dan juga langkah dari siswa-siswi dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Tentunya saat ini sudah bersama saya hadir yaitu Ibu Meyanti Sari SPD selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan juga turut hadir di sebelah saya yaitu Bapak Naspri Dinal SPD MSI selaku Ketua MKKS SMA Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan juga kepada Ibu Kasih ini sudah menyempatkan hadir waktunya karena tentunya jadwalnya pasti sibuk ya Pak ya, Bu ya. Baik, kita mau berbicara mengenai kesiapan dan juga langkah dari siswa-siswi dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Mungkin saya izin ke Bu Kasih dulu Pak ya. Saya izin Ibu ingin bertanya, mungkin pemirsa di rumah masih mungkin ada yang belum memahami, hanya sebagian saja yang mengetahui. Sebetulnya untuk penilaian sumatif akhir ini sebetulnya apa sih Bu? Baik, Mbak Yuke. Jadi penilaian sumatif akhir ini dilakukan sekolah terkait dengan penilaian pencapaian penilaian pencapaian pelajar siswa, maksudnya pencapaian pembelajaran siswa dalam waktu selama 3 tahun. Baik. Nah itu. Nah jadi ini sama kalau zaman-zaman dulu itu UAS ya Mbak. Ya. UAS ujian akhir sekolah. Jadi ini juga dilakukan sekolah tergantung dari sekolah itu apakah mereka lakukan atau tidak. Memang itu diserahkan sepenuhnya ke sekolah terkait dengan pelaksanaan penilaian sumatif akhir. Baik, jadi artinya tidak semua sekolah wajib melaksanakan penilaian sumatif akhir ini ya Bu ya? Iya Mbak, jadi tergantung sekolah. Jadi kalau sekolah itu membutuhkan untuk penilaian itu silakan dilakukan. Tapi ketika sekolah itu sudah siap dengan penilaian yang ada terkait dengan capaian pembelajaran siswa itu, jadi mereka juga tidak lakukan penilaian sumatif akhir. Baik, jadi artinya memang tergantung dari kebutuhan sekolah terkait nilai-nilai siswa begitu Ibu ya. Baik, luar biasa. Lalu Ibu, apa saja langkah strategis yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk memastikan siswa siap, Bu? Oh ya, jadi kita melalui Ketua MKKS Kabupaten Kota, jadi kita imbau terkait dengan pelaksanaan mungkin jadwal-jadwal yang sudah kita sampaikan melalui kita kan ada kalender pendidikan tuh Mbak. Jadi ini melalui kalender pendidikan itu kita sudah sampaikan jadwal mungkin jadwal libur, jadwal pelaksanaan penilaian sumatif akhir. Jadi semua itu kita sudah siapkan dari dinas dan mungkin melalui Ketua MKKS mereka sudah menyiapkan langkah-langkah strategis apa yang harus sekolah di wilayah mereka untuk lakukan persiapan penilaian sumatif akhir. Jadi memang melalui Ketua MKKS lah kita berkomunikasi untuk penyampaian informasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota. Baik, artinya memang sejauh ini sudah berkoordinasi dan bekerja sama Ibu ya dengan MKKS. Baik, boleh diinformasikan tidak Bu, berapa jumlah SMA di Provinsi Jambi? Saat ini data terakhir yang kita ada itu jumlah SMA di Provinsi Jambi ini ada 276. 276. Jadi negerinya 163, swastanya ada 112. Baik, luar biasa sekali. Saya izin bertanya ke Pak Ketua Ibu. Baik, Pak Ketua, tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Kasih mengenai bahwa sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan antara Dinas Pendidikan dan juga MKKS begitu ya. Sejauh ini peran MKKS dalam membantu kesiapan siswa di setiap sekolah seperti apa, Pak?
Oke, baik. Makasih Mbak Yuke ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kasih ya, bahwasanya eh, untuk penilaian sumatif akhir ini memang sudah lama kami siapkan ya. Udah melalui dinas itu sudah lama edarannya ya, bahwasannya jadwalnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian juga itu didasarkan atas kalender akademik yang ada ya, yang sudah juga dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ya. Jadi ke dinas mengingatkan, lalu kami berkoordinasi sebelum puasa. Kami sudah rapat di tingkat MKKS Kota Jambi SMA yang jumlahnya SMA-nya sebanyak 45 sekolah ya. Nah, kami koordinasikan langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Baik, jadi artinya memang sesuai juga yang tadi disampaikan memang sudah berkoordinasi begitu Pak ya. Iya. Lalu sejauh ini untuk koordinasi dengan kepala sekolah dan juga sekolah-sekolah seperti apa Pak? Ya, seperti kami sampaikan tadi ya, di rapat kami mengambil pelajari edaran, kemudian mempelajari regulasi, lalu sekolah kami mengambil kesimpulan seperti apa. Makanya yang seperti disampaikan oleh Bu Kasih tadi, ada sekolah yang tetap mengkoordinir pelaksanaan ujian penilaian sumatif akhir ini ya. Kemudian bagi sekolah yang tidak mau melaksanakannya itu ya tidak apa-apa, karena di petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka edisi revisi tahun 2024 itu memang mengamanatkan bahwasanya silakan sekolah mengkoordinasikan atau silakan tidak, serahkan saja kepada guru untuk mendapatkan nilai akhir dari siswa-siswa kita. Gitu. Baik, boleh diinformasikan Pak, dari total SMA di Kota Jambi ada berapa jumlah yang mengikuti penilaian sumatif akhir ini Pak? Lebih banyaknya memang tetap melaksanakan, terutama sekolah swasta ya, karena di Kota Jambi ini SMA swasta lebih banyak, SMA negeri hanya 14, selebihnya itu adalah SMA swasta. Swasta semuanya tetap melaksanakan, negeri beberapa tidak melaksanakan, begitu. Oke, baik. Lalu dari MKKS sendiri Pak, seperti apa menindaklanjuti masukan dari guru ataupun juga kepala sekolah terkait hal ini? Oh ya, kita memang selalu harus tanggap ya terhadap perubahan-perubahan perkembangan yang ada di dunia pendidikan yang sangat cepat ini ya. Pergantian menteri bukan berarti berubah total, tidak, tetapi penyesuaian yang ada ya, penyesuaian yang ada. Misalnya kita ambil contoh UTBK saja sekarang itu sebelum ada pengumuman itu UTBK sudah dilaksanakan. Baik. Ujian tulis berbasis komputer untuk anak-anak. Iya. Jadwal ujian sumatif akhir, penilaian sumatif akhir ini saja itu berhimpitan dengan jadwal UTBK. Nah, sekolah harus bisa menyesuaikan diri itu. Nah, itu masukan-masukan itu dari para guru itu ya. Sementara anak-anak ada yang pengen les, bukan hanya di Jambi, tapi ada di luar kota juga banyak. Nah, ini pertimbangan di sekolah itu memang merdeka lah kita menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman yang ada. Oh, jadi memang mengikuti perkembangan zaman yang ada begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Bu Kasih. Bu Kasih, ada program khusus tidak Bu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan akademik siswa? Tapi tahan dulu Bu, jawabannya kita akan jeda terlebih dahulu Bu ya. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu kesiapan dan juga langkah dari siswa dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Bu Kasih, maaf tadi belum sempat terjawab begitu Bu ya. Yang saya tanyakan seperti apa ataupun juga apa saja program khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan akademik siswa. Baik Mbak Ike. Jadi kalau program khusus untuk kesiapan
peserta didik menghadapi penilaian sumatif akhir itu memang kita tidak ada. Tapi bagaimana mungkin dari Dinas Pendidikan ini melakukan imbauan atau informasi terkait dengan peningkatan SDM guru mungkin di sini. Nah, peningkatan SDM guru dari Dinas Pendidikan juga itu kalau secara offline itu memang kita tergantung biaya saat ini, tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya yang selalu banyak ada BIMTEK ini. Jadi lebih ke pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar. Nah, melalui itu mungkin peningkatan SDM guru bisa dilakukan. Nah, logikanya kalau peningkatan SDM gurunya udah meningkat, pasti kualitas pembelajaran dan hasil peserta didik juga pasti logikanya pasti meningkat. Nah, jadi SDM gurunya dulu, nanti kualitas pembelajarannya baik, proses belajar yang baik, mutu pendidikannya baik, pasti mutu lulusannya juga baik, seperti itu. Baik, dari pantauan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bu, sejauh ini seperti apa kesiapan dari siswa, Ibu, dalam menghadapi penilaian sumatif akhir? Iya, kalau siswa itu ya mungkin dari itu langsung mungkin dari sekolah ya yang menyentuh langsung ke siswa. Mungkin dari pihak sekolah itu ya mungkin untuk kesiapan menghadapi penilaian sumatif akhir ya harus rajin belajar, mungkin kesehatan mental dan jiwa mereka, karena anak-anak sekarang ini mereka itu kan memang tidak semua lebih domain karena pengaruh AP ini memang saat ini dengan sistem pembelajaran kita nih pengaruhnya sangat besar ya, Bu, berdampak ya Pak Nas ya, karena dampak AP ini ya ada positif dan ada negatifnya. Nah, di sini mungkin pihak sekolah kita juga melalui sekolah untuk meningkatkan peran orang tua untuk menyikapi persiapan anak dalam menghadapi ujian, karena anak juga kan berada di rumah, berada di sekolah, berada di masyarakat. Nah, mungkin melalui peran orang tua juga bagaimana mereka untuk menyiapkan anak untuk dapat menyiapkan diri dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Karena dari data yang ada pengaruh AP ini ya, anak usia sekolah itu sangat tinggi Pak, tinggi apalagi yang pengakses pornografi anak usia sekolah juga. Kita bayangkan anak putus sekolah sekarang juga meningkat, itu akibat pengaruh dari AP, lebih domainnya ke situ. Baik, seberapa besar pengaruh lingkungan juga, Bu, terhadap siswa? Ya, lingkungan juga sangat mempengaruhi Mbak ya, karena kadang komunitas lingkungan itu kan mempengaruhi dari karakter anak ya Pak ya. Nah itu jadi kita melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2017 bagaimana hasil maksimal akan didapat siswa dengan kolaborasi antara orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk bekerja sama dalam peningkatan mutu pembelajaran lah istilahnya ya. Jadi masyarakat juga harus dukung. Kalau masyarakatnya narkoba gitu ya, mungkin anak kita juga akan kena komunitasnya itu ya, atau geng motor gitu kan. Jadi orang tua juga harus pantau anak nih masyarakat pergaulannya seperti begitu, apa Bu, ya, gitu. Baik, jadi artinya memang kita sebagai orang tua di rumah juga ikut peran andil, Bu, ya dalam. Jadi justru menurut saya peran orang tua itu lebih domain untuk keberhasilan anak. Sekolah itu pasti, sekolah itu pasti. Tapi kan pendidikan pertama dan utama itu di rumah, keluarga dari orang tua yang pertama. Jadi jangan mungkin kita imbau juga orang tua agar memantau anak-anak terkait dengan kesiapan mereka dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Kadang jangan dilihat belajar, ya kalau yang dilihat belajarnya lihat apa di AP, jadi peran orang tua sangat dibutuhkan dalam kesiapan anak mengikuti penilaian sumatif akhir. Baik, luar biasa. Artinya memang semua harus terlibat, Bu, ya dalam kesiapan siswa. Baik, saya izin ke Pak Ketua, Ibu. Tadi saya sudah bertanya Pak ke Bu Kasih program-program khusus dari Dinas Pendidikan. Dari MKKS sendiri Pak, apakah ada program khusus Pak? Oh iya, jadi kami kalau untuk sehubungan dengan ini Mbak Ike ya, sehubungan dengan penilaian sumatif akhir itu jauh-jauh sebelumnya juga kami sudah dari kami sendiri ya, karena ini MKKS itu kelompok kerja kepala sekolah ya. Di sana anggotanya adalah para kepala sekolah di Kota Jambi. Maka misalnya program kami kerjasama dengan dinas itu adalah kami mengundang misalnya Korwas, koordinator pengawas untuk Provinsi Jambi, untuk memberikan materi tentang ini. Kadang kami galau ini menghadapi
mengambil langkah ya. Ya. Kami minta materi itu udah jauh-jauh hari udah kami laksanakan ya. Kemudian dari hasil pertemuan itu baru bisa kami yakin oh seperti ini harus dilaksanakan, seperti itu harus dilaksanakan ya. Di koordinasi antar sekolah memang awal-awalnya ada juga untuk menyamakan oh mungkin soal bisa kita samakan sekota ke Jambi, tapi ya bisa terkendala dari apa namanya biaya bisa, tapi kurang tepat kalau seperti itu karena sekarang ini untuk penilaian ini harus berdasarkan karakteristik siswa yang ada di sekolah dengan RPP yang ada ya RPP gurunya itu harus dilihat, lalu lahirlah soal penilaian gitu ya. Baik, lalu seperti apa Pak dari MKKS ini memastikan bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan MKKS ini memiliki standar dan juga kualitas persiapan yang sama Pak? Iya, jadi gini ya, standar dan kualitas itu berdasarkan atas karakteristik dari sekolah masing-masing ya. Jadi kita sekarang ini di sekolah punya yang namanya rapor pendidikan. Iya. Kita punya RPP gurunya masing-masing. Nah, RPP ini lahir dari kondisi sekolah, ya, Baik. dengan kemampuan guru. Jadi kalau kita standarkan semua itu kurang pas ya. Jadi kondisi anak dengan gurunya itu saling berkaitan lah. Nah, ketika guru membuat rancangan pembelajaran, dia harus melihat kondisi siswa. Ya, Baik. kondisi siswa, karakteristik siswa. Iya. Nah, dari ini maka lahirlah soal. Baik. Ya, si guru akan membuat soal dengan kondisi anaknya. Baik. Ya, nah, artinya berdasarkan Permen nomor 21 ya, Permen tentang standar penilaian. Iya. Jadi di standar penilaian tersebut dinyatakan seperti itu, bahwasanya soal berdasarkan karakteristik siswa. Nah, sehingga kalau kita standarkan semuanya itu tidak memungkinkan. Baik, Ya. jadi artinya memang setiap sekolah itu berbeda Pak ya, Iya. karakteristiknya ya Pak ya. Baik sekali, dan terakhir Pak, ini seperti apa dari MKKS ini berperan dalam memastikan bahwa siswa tidak hanya siap secara akademis tapi juga secara mental dan emosional? Oh ya, jadi ini pertanyaan yang penting ya, pertanyaan yang sangat penting sekali, karena ketika anak-anak kita ini menghadapi penilaian sumatif akhir, dia juga harus memikirkan tentang masa depannya. Dia tamat mau kemana? Apakah bekerja, mungkin atau melanjutkan pendidikan ya. Ya. Nah, termasuk persiapan penilaian ini juga ya, itu koordinasi anak ini dengan guru BK ini sangat penting ya, sangat penting, sehingga kalau dahulu ketika masuk BK, nah itu artinya anak bermasalah. Iya, benar. Sekarang tidak ya, sekarang tidak. Bahwasanya di BK anak-anak bisa diarahkan apa permasalahan pribadinya, atau dia pengen ke perguruan tinggi mana, apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan ya. Lalu mungkin dia di Jambi misalnya mau les, saya pengen les di mana, baiknya seperti apa, itu semuanya di BK bisa dijawab ya. Jadi baiknya dan seharusnya sekolah harus menyiapkan hal-hal yang seperti ini gitu Mbak. Baik, jadi artinya memang bisa sharing ya Pak ya, Iya. minat dan bakat siswa ini mau kemana, Iya. bisa langsung konseling ke BK Pak ya, karena Iya. kalau dulu benar tadi yang Bapak sampaikan, kalau masuk ruang BK itu udah dilihat kiri kanan teman-temannya, oh ini bermasalah gitu. Kalau sekarang Iya. pemahamannya berbeda ya Pak ya, Iya. artinya memang kita sebagai siswa bisa sharing, ini minat bakatnya mau kemana begitu ya Pak ya. Baik, seru sekali perbincangan kita Bapak Ibu, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Injambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu kesiapan dan juga langkah siswa dalam menghadapi penilaian sumatif akhir. Baik Pak Ketua, masih melanjutkan perbincangan yang tadi. Dari MKKS Kota Jambi sendiri Pak, sejauh ini ditemukan kendala ataupun tantangan tidak Pak? Tantangan dalam menghadapi Penilaian sumatif akhir, Oke, baik, terima kasih Mbak Yuke ya. Jadi untuk MKKS Kota Jambi sendiri dengan jumlah siswanya, dengan jumlah sekolah ya, kepala sekolahnya itu banyak sekali ya, termasuk yang banyak sekali kalau dibandingkan kabupaten kota yang lain. Kami membawai jumlah siswa yang sangat banyak, Iya. ya, belasan ribu yang kami ayomi, ya. Tentu saja ada tantangan ya dan hambatan ya. Tetapi tantangan dan hambatan itu ya kami jadikan sebagai kekuatan ya. Misalnya dengan banyaknya kepala sekolah, wah dengan berbagai macam versinya untuk melaksanakan ujian misalnya, ya itu kita jadikan kekuatan lah ya, kekuatan sepanjang itu tidak menyalahi regulasi yang ada ya. Jadi regulasinya adalah Permen nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian dan petunjuk pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu petunjuk asesmen dan pembelajaran tahun 2024. Nah, sepanjang tidak lari dari itu ya sah-sah saja kita melaksanakan ya. Karena tantangan yang kita hadapi selanjutnya itu adalah kami sedang menunggu sekarang ini ya, bagaimana bentuk ijazah yang katanya bakal ijazah elektronik ini yang akan datang. Iya. Kemudian nilai-nilainya harus seperti apa, pengolahannya seperti apa. Nah, itu sedang menjadi juga menjadi tantangan bagi kami nih. Kalau sudah keluar itu nanti ya kita harus segera bekerja juga karena waktu sangat dekat sekali ya. Iya. Pengumuman kalau berdasarkan berdasarkan kalender akademik itu tanggal 5 Mei. Iya. Untuk pengumuman kelulusan. Nah, kita harus bekerja karena anak-anak kita bertebaran, sebentar lagi mereka akan bertebaran ini. Kalau menurut kalender juga proses pembelajaran itu berakhir 3 hari lagi nih. 3 hari sesudah itu nggak ada lagi proses pembelajaran di anak-anak kita. Ya, mereka persilakanlah mau kemana, ya berangkat kemana-mana, ya. Mempersiapkan. Nah, mempersiapkan diri untuk masa depan mereka, ya gitu Mbak. Makasih. Baik. Untuk saat ini dan juga kedepannya apa yang menjadi fokus dari MKKS Pak? Ya, kita fokus tetap ya kalau tetap mempererat kerjasama dan koordinasi ya dengan Dinas Pendidikan ya, itu tidak bisa lepas kami karena kami di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ya. Juga konsolidasi kami ke dalam juga harus tetap solid karena dengan soliditas yang ada di kami segala tantangan hambatan itu bisa kita selesaikan ya. Dengan cepatnya perubahan regulasi yang ada di dunia pendidikan ini harus kita sikapi dengan baik karena ini sangat berhubungan erat dengan masa depan anak-anak kita ya. Misalnya untuk penilaian sumatif akhir ini, nah seperti yang kami katakan tadi, ini harus kita sikapi dengan cepat ya. Keluar regulasi laksanakan segera mungkin karena mereka menunggu. Iya. Ya. Ada kadang-kadang anak-anak kita dia sudah berangkat keluar ke luar daerah. Nah, mereka butuh misalnya legalitas yang mereka sampaikan ke kita. Iya. Sekolah harus siap ya dengan koordinasi yang kuat di MKKS gitu Mbak. Baik, luar biasa. Saya izin berpindah ke Bu Kasih, Pak Ketua. Tadi saya bertanya Bu ke Pak Ketua, tantangannya atau kendala ini seperti apa? Mungkin dari Dinas Pendidikan ada tantangan ataupun kendala tidak dalam hal ini Bu? Iya. Dalam pelaksanaan penilaian sumatif akhir, memang untuk tantangan langsung itu karena pelaksanaannya di satuan pendidikan itu dari dinas itu tidak ada. Cuman mungkin sebagai informasi kepala sekolah atau ketua MKKS tentu terkait dengan perubahan jadwal yang terkadang benturan. Kemarin kita udah keluarkan jadwal untuk pelaksanaan penilaian sumatif akhir berdasarkan kalender pendidikan itu tanggal sekian, ternyata ada UTBK
UTBK yang serentak dilaksanakan. Nah, ini ketua MKKS nih rame atau kepala sekolah telepon kita. Iya. Ini gimana Bu? Ini gimana? Nah, jadi kita kan memang sudah merdeka, maksudnya sudah memang diserahkan ke satuan pendidikan. Silahkan satuan pendidikan untuk pelaksanaannya itu diatur, maksudnya diatur sendiri gitu, diatur pelaksanaan. Apakah memang itu dibutuhkan penilaian sumatif akhir dilaksanakan. Kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak apa-apa, karena memang sudah aturannya bisa seperti itu. Jadi secara langsung itu tantang saya rasa tidak ada, cuman kadang perlu jadwal yang kadang benturan dengan jadwal yang disampaikan pusat ke kita, sementara kita di tahun ajaran itu kan sudah buat kalender pendidikan yang kita sesuaikan juga dengan jadwal pembelajaran di sekolah, hari-hari besar. Nah, cuman itu. Baik, lalu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri Bu, untuk fokus saat ini dan juga kedepannya seperti apa Bu? Ya kita mungkin untuk penilaian sumatif akhir ini kan nanti indikatornya kan mutu ya, mutu. Nah, yang bicara mutu tentu kita perlu peningkatan SDM. SDM guru itu jelas pasti harus kita tingkatkan, karena guru ini sebagai proses pembelajaran sama mereka yang melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Jika SDM-nya meningkat, tentu kualitas pembelajaran juga membaik. Secara aturan begitu ya Pak ya, kualitas pembelajaran juga membaik, tentu lulusan juga baik, lulusannya juga menjadi baik. Nah, itu mungkin jadi indikator mutu kita memang saat ini dinilai dari kinerja Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya bidang SMA itu persentase jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi akreditasi A atau B. Jadi di situ mutunya. Jadi sejauh mana jumlah siswa SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi akreditasi A atau B. Nah, itu indikator mutu. Jadi semakin banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti mutu pendidikan di Provinsi Jambi ini semakin baik. Nah, itu indikator dinas. Baik, terakhir Ibu, apa pesan dan juga harapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada para siswa di Provinsi Jambi? Oh ya, mungkin buat anak-anakku siswa SMA yang saat ini sedang menghadapi atau yang sudah selesai melaksanakan penilaian sumatif akhir untuk lebih peningkatan SDM-nya untuk selalu belajar dalam rangka untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena ini masih ada waktu, karena nanti juga penilaian juga berdasarkan kemampuan kita dalam memilih jurusan yang mungkin sudah kolaborasi dengan guru BK dalam peminatan kemarin di SMA. Ya, mungkin harapan saya buat anak-anakku semua siswa untuk terus belajar dalam rangka mencapai cita-cita yang dicita-citakan agar tercapai. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu yang ditambahkan? Ya, saya rasa cukup. Baik, saya beralih ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini closing statement nih Pak, apa yang ingin disampaikan dan juga arahan untuk kepada seluruh kepala sekolah di Kota Jambi dan juga kepada siswa Pak, silakan. Baik, terima kasih. Melalui kesempatan ini ya, kami dari mewakili ya kawan-kawan di MKKS ya kepada Ananda kami semuanya di Kota Jambi yang bakal melangkah menuju masa depannya. Hati-hatilah dalam melangkah ya, jangan salah pilih. Mintalah pertimbangan selagi masih bisa ya, karena anandaku semuanya kalian masih tercatat sebagai siswa sekolahnya masing-masing. Mintalah pertimbangan kepada para gurunya, kepada guru BK-nya ya, sehingga hasil dari pertimbangan itu memantapkan hati kalian untuk menatap masa depan yang lebih cerah ya. Insya Allah ya, dengan dengan semangat kalian ya, dengan itikat baik kita semua, kerjasama dengan guru, pertimbangan dan doa dari orang tua itu juga sangat penting sekali. Mudah-mudahan masa depan kalian menjadi cerah ya, Jambi menjadi semakin maju ya, Jambi mantap, insya Allah bisa tercapai. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang disampaikan? Cukup. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Naspridinal dan juga Ibu Meyanti Sari. Mudah-mudahan ini kita bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai tema yang berbeda.
Ya, terima kasih kembali Ibu dan Bapak. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin jam 8 malam. Hanya di JEK TV, Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yok Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.